Di samping gedung Balai Pemuda Surabaya, atau dulu disebut Simpang Club, menjadi tempat hura-hura eksklusif untuk kelas atas. Ternyata gedung ini menyimpan sisi kelam yang tak banyak orang tahu. Merangkum dari buku, Surabaya, di mana kau sembunyikan nyali kepahlawananmu, karya Adi Setiawan, pada masa Revolusi 45. Gedung ini pernah menjadi tempat pembunuhan untuk orang-orang yang dianggap pro-Belanda oleh Pri Pemuda Republik Indonesia Cabang Simpang. Di bawah pimpinan Sumarsono, Pri menempati gedung ini sejak tanggal 4 Oktober tahun 1945. Dalam memoir milik M. Jasin, Komandan Polisi Istimewa dikatakan, suatu kali Markas Polisi Republik Indonesia mendapat informasi tentang terjadinya tindakan teror di markas Pri pimpinan Sumarsono. Teror itu dilakukan pada tahanan yang difitnah oleh anggota Intel Pri sendiri. Setelah diselidiki, pimpinan pasukan polisi istimewa memutuskan untuk menyerbu markas Pri di Jalan Pemuda Surabaya dan melucuti senjatanya. Namun, fungsionaris dari Intel Pri menyatakan kesanggupannya untuk menyampaikan peringatan dari pasukan polisi istimewa. Ia mengaku bertanggung jawab agar tindakan teror tidak akan terjadi. Akhirnya polisi pun membatalkan penyerbuannya. Cerita saksi, dalam Arsip Nasional Belanda di Den Haag, terdapat dokumen kesaksian dari seorang wanita bernama Ni Leonore Sinsu Andries. Dalam kesaksiannya, ia mengaku salah satu tawanan yang melihat penyiksaan yang terjadi di Simpang Club. Diceritakan, pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 jam 8.30, ia dibawa oleh Pri ke gedung Simpang Club atas tuduhan pemuda Abdullah atas kepemilikan bendera Belanda. Sesampainya di sana, Leonore bersama tawanan lain harus terus menundukkan kepala. Melihat sekeliling adalah larangan keras dan dapat berakhir dengan kematian. Setelah itu, menurut kesaksiannya, tawanan diinterogasi oleh Rustam dan Sutomo, bagian propaganda Pri. Mereka yang dinyatakan bersalah diberi tulisan musuh dan divonis mati. Namun sebelum divonis, mereka terlebih dahulu harus melihat bagaimana tawanan lain dieksekusi di lantai dansa bagian taman gedung Simpang Club Surabaya. Dalam arsip ini, Ni Leonore menceritakan kejadian demi kejadian eksekusi yang ia saksikan dengan mata kepalanya. Setelah dilecehkan secara brutal, korban diminta untuk tengkurap di atas lantai yang tingginya 10 cm. Lehernya tepat di tepian lantai. Dengan wajah menghadap ke atas membuat leher tawanan menegang. Lalu dengan satu sabetan pedang Jepang, Rustam Si Algojo memenggal kepala tawanan. Saya tidak bisa menyebutkan pasti berapa jumlah korban, tapi saya yakin mencapai ratusan, ucap Ni Leonore dalam arsipnya. Sedangkan untuk tawanan yang masih keras kepala, setelah disiksa mereka diangkut ke atas truk dengan badan penuh luka. Kelompok itu terdiri dari berbagai macam kebangsaan. Sebagian besar dari mereka adalah orang Eropa asli atau Indo-Belanda. Leonore juga sempat melihat dua tubuh mayat wanita telanjang. Saat ia melihat sekeliling gedung, mayat itu bertumpukan di sisi pintu, dengan tali tergantung sepanjang 1 meter. Dari bagian belakang gedung, ia juga melihat 3 wanita ditusuk bambu runcing. Menurut pendengaran Leonore, 3 wanita itu dihukum karena dituduh bekerja sama dengan Jepang. Tubuh wanita ini kemudian dibuang ke Kalimas. Untuk keputusan Leonore sendiri, akhirnya ia diperbolehkan pulang, karena mereka tidak bisa membuktikan Leonore. Dalam harian Belanda Nieuwe Courant, tanggal 23 Oktober tahun 1949, terdapat artikel tentang persidangan mengenai pembantaian klub Simpang. Artikel itu memuat cerita dari berbagai saksi dari pembantaian itu. Salah satu saksi bernama Chatoir bersaksi terdakwa melakukan kekejian, dengan tampak menikmati saat melakukannya. Saksi juga menyatakan bahwa tanggal 15 Oktober adalah tanggal dimulainya pembunuhan itu. Ketika hakim menanyakan tentang keberadaan Sutomo, Chatoir menjawab hanya melihat Sutomo berdiri, sambil berteriak dengan semangat dan antusias. Ia bersaksi pernah melihat Saimun lebih dari sekali. Atasan langsungnya adalah Kapten Suwolo. Chatoir mengungkapkan, Rustam adalah rekan dari terdakwa. Rustam, ia saksikan, membunuh banyak orang dengan pedang samurai. Chatoir mengingat jelas ketika mereka berteriak, kakus. Kakus ini mengartikan eksekusi mati dilakukan di kamar mandi. Ia juga bercerita mengenai Tuan Bel yang disiksa, memakai badge dengan bertuliskan, Belanda akan kembali berkuasa.
Banyak saksi yang dihadirkan dalam persidangan juga mengingat peristiwa teriakan "Kakus". Terdapat banyak cerita kesaksian lain yang dimuat dalam artikel ini. Mereka masing-masing menceritakan kisahnya saat ada di Simpang Klap. Sebelumnya, pengadilan ini diawali dengan pembacaan penuntut militer, Tuan Van Colt. Ia menjelaskan kasus ini dengan perasaan risih. Menurutnya, tak ada orang normal yang mampu melakukan tindakan keji di luar batas atas nama nasionalisme. Sebagian korban pembunuhannya pun adalah kaum Eropa, di mana mereka selalu menjadi target kebencian dari kaum ekstremis. Setelah itu, satu persatu dugaan fakta dibahas. Walau tak ada barang bukti, dari indikasi-indikasi yang ada, menguatkan terdakwa memang bersalah. Meski nantinya hukuman ini mengarah pada kriminal politik, sosok Simon adalah pribadi yang memiliki kebencian luar biasa terhadap kaum Eropa. Akhirnya, dari berita pendek yang dimuat di surat kabar Het Dagblad tanggal 4 Maret tahun 1949, dikabarkan Simon diberi hukuman mati oleh pengadilan militer. Hukuman mati tersebut atas keterlibatan dalam kasus pembunuhan yang terjadi di klub Simpang selama masa periode bersiap. Kejanggalan cerita dari sisi Belanda. Menurut sumber Belanda, nama Sutomo disebut-sebut sebagai pimpinan atau tokoh di balik pembantaian di Simpang C Society. Masih dari buku karya Adi Setiawan, ada beberapa hal yang harus dicermati akan kebenaran mengenai Sutomo tersebut. 1. Awalnya Sutomo memang bergabung dengan PRI, dan bekerja di bagian penerangan. Namun, Sutomo rupanya merasa tidak sejalan dengan PRI, organisasi yang dipimpin Sumarsono ini. 2. Menghimpun dari beberapa sumber, salah satunya Barlan Setiadi Jaja, mengatakan bahwa Sutomo mendirikan organisasi BPRI pada tanggal 12 Oktober tahun 1945. Sedangkan pembunuhan di Simpang terjadi mulai tanggal 15 Oktober tahun 1945. Hal ini menunjukkan, Sutomo sudah tidak lagi menjadi anggota PRI. Sumber lain juga mengatakan Sutomo telah membangun BPRI pada tanggal 13 Oktober bersama 5 orang lainnya. 3. BPRI dibentuk setelah PRI tumbuh menjadi kekuatan laskar yang cukup besar. Bisa jadi, keadaan ini memunculkan ketidaksukaan anggota PRI kepada Sutomo. Dalam memoir milik Sutomo dikatakan, ia pernah diculik ke Balai Pemuda oleh PRI Simpang yang dipimpin oleh Sumarsono. Ia juga dihadapkan kepada Rustam. Hal ini menjadi kejanggalan saat ada kesaksian Sutomo memberi perintah dalam gedung markas PRI. 4. Mengenai kesaksian Nyonya Leonore Sinsu Andries, menjadi sebuah kejanggalan saat ia tidak mengenali wajah Sutomo. Hal ini mengingat mereka hidup bertetangga kampung yang hanya berjarak ratusan meter. Juga sosok Sutomo yang merupakan orang Indonesia yang mencapai Pandu Garuda di dunia kepanduan dalam masa pendudukan Belanda. Selain itu, saat Leonore menceritakan kisahnya dibiarkan bebas berjalan-jalan melihat sekeliling tanpa kawalan, terasa kontradiktif dengan situasi yang sebelumnya ia gambarkan. Demikianlah penjelasan singkat mengenai bambu runcing berdarah di Simpang Klap. Semoga bermanfaat. Dan bila suka, jangan lupa like dan subscribe. Sekian, dan sampai jumpa pada video berikutnya.